Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kedua, materi tentang analisis perhitungan rangkaian banyak arah. Ya. Yang kedua adalah pembahasan tentang rangkaian banyak arah gelombang penuh. Ya, tapi di sini kita membuat skema rangkaiannya nanti menggunakan dua dioda. Perhatikan rangkaian berikut. Ya, ini rangkaian yang sedikit berbeda dari rangkaian sebelumnya. Kalau sebelumnya menggunakan satu buah dioda, kita di sini menggunakan dua buah dioda. Sama, kita menggunakan trafo. Di sini rasionya adalah 10:1 ya, 10:1. Ya. Saya punya masukannya adalah 100 volt RMS. Ya. Nah, ada sedikit yang berbeda di sini. Saya menggunakan trafo CT, ya, center tap. Ya. Ya, kalau kita menggunakan trafo CT, maka yang nanti terukur pada osiloskop maupun alat ukur itu tidak seperti kalau kita menggunakan trafo penurun tegangan biasa. Ya, kalau sebelumnya penurun tegangan biasa 10:1, itu di sekundernya adalah 10 ya, volt. Kalau seperti ini, ya, di CT-nya, di masanya ini adalah 0. Ya, di sini adalah 0. Nah, di sini adalah 5. Nah, di bawahnya juga 5. Jadi kalau kita ingin dapat 10 volt, maka kita hubungkan antara ya, 5 dan 5. Ini nanti totalnya adalah 10 volt. Ya, itu sedikit perbedaan antara trafo jenis trafo penurun tegangan biasa dengan trafo CT. Nah, di sini pun ada dua buah dioda. Ya. Ingat ya, kita punya satu ketentuan ya, ketika menggambarkan dua siklus ya, positif dan siklus negatif ya. Ketika di sini positif, kemudian ketika di sisi satunya nanti dia negatif ya, kondisinya nanti akan sangat berbeda ya. Jadi kita nanti mengharapkan ya, dari sisi outputnya, bentuknya adalah, kita gambarkan bentuk gelombang output yang diharapkan. Saya pakai warna biru. Ya, itu seperti ini. Oke. Ya, oke. Nah, ini dikatakan sebagai gelombang penuh. Ya, ini 0 ya. Ini adalah min VP. Ini dari sisi output. Ya, oke. Kita akan jelaskan satu persatu terkait dengan perhitungannya. Yang pertama, ingat ya, kita punya rasio walaupun tadi adalah 10:1, yang di sisi sekundernya tadi bukan 10 volt tetapi adalah 5 volt ya, karena nanti kita bisa menggunakan ketentuan bahwa V sekundernya ya tadi karena 10:1 nanti kita bagi 2. Ya, jadi hasilnya adalah 10/2, hasilnya adalah 5 volt ya. Nah, ini yang paling mudah seperti ini sebenarnya. Nah, jadi VRMS ya, VRMS-nya adalah sebesar 5 volt. Ya, VRMS adalah V input di titik A di sini ya. Ini adalah V input. Ya. Nah, di titik A ini ingat bahwa kita juga punya satu ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa VRMS sama dengan ya, VP dikali 0,707. Sehingga kalau kita menginginkan VP, ya, VP in, ya,
tegangan puncak untuk dari sisi input, ya, rumusnya adalah VRMS per 0,707. Hasilnya adalah 5 volt per 0,707. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah sekitar 7,07 volt. Ya, kita punya tegangan input sebesar 7,07 volt. Jadi kalau kita menggambarkan inputnya, ya, bentuknya adalah sinus, ya, di mana nilai Vp-nya adalah sebesar 7,07 volt. Nah, di sini ya kita tahu bahwa ya lagi-lagi dioda silikon ini ya kita menggunakan contohnya adalah dioda jenis silikon itu punya tegangan majunya forward voltage-nya adalah sebesar 0,7 volt. Sehingga dari pendekatan ini kita bisa mendapatkan bahwa nilai Vp out-nya ya, Vp out nanti yang terbaca dari sisi output-nya yang di sini nanti ya, itu adalah ya, Vp out-nya sama dengan Vp in dikurangi ada penurunan tegangan ya. Nilainya adalah sebesar Vp in dikurangi 0,7 volt. Jadi 7,07 volt dikurangi 0,7 volt. Hasilnya adalah kurang lebih 6,37 volt. Ya. Jadi kalau nanti gambarnya kita gabungkan antara ini gambar gelombang inputnya dengan outputnya di sini. Ya. Kalau nanti kita gambarkan nanti ada selisih. Ya, coba saya gambarkan. Saya kasih warna agak berbeda. Merah ya. Jadi inputnya nanti sinusnya itu sebenarnya ada selisih sedikit ya. Maaf ya gambarnya nggak bisa proporsional ya. Nah, ada selisih sedikit. Nah selisih di sini ini nilainya adalah ini ya Vp in dikurangi dengan 0,7 volt. Ya, jadi saya hapus saja ya gambarnya nggak terlalu bagus. Ya, jadi ada selisih. Nah, bagaimana dengan tegangan DC-nya? Ya, sama seperti sebelumnya ya. Jadi kita punya satu nilai ya VDC. Ya, VDC ini adalah tegangan hasil pengukuran menggunakan voltmeter akan menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda. Nah, di sini adalah gelombang penuh. Ya. Di sini ada 2 pi. Nah, karena ada gelombang penuh, kita menggunakan 2 siklus positif dan negatif. Karena kita menggunakan 2 buah dioda ini. Yang kita perlu tahu di sini, ya, untuk tegangan DC-nya ada sedikit perbedaan rumus. VDC-nya ya, sama dengan Vp output. Ya, yang biasanya kita cuma bagi dengan pi di sini. Nah, kita perlu kalikan dengan 2. 2 ini muncul dari ya adanya 2 siklus tadi, siklus positif dan siklus negatif. Ya, siklus positif dan siklus negatif. Nah, itu yang nanti kita perlu jelaskan nanti di saat kita coba simulasikan. Ya. Baik, kita coba jalankan simulasinya. Ya, kita punya gambar seperti ini. Saya stop. Ya, saya kembali ke depan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di trace osiloskopnya kalau kita arahkan ya, minimumnya seperti ini ya, kemudian yang maksimumnya kita coba cek. Nah, di channel A input ya, V inputnya adalah 7,043. Nilai input yang tidak jauh berbeda dari Vp input yang tadi kita hitung ya, 7,07.
Kemudian di sisi output ya, warna biru dari osiloskop ya. Itu sebenarnya bisa lihat dari sini ya. Nilainya adalah 6,411 volt. Ya, 6,411 volt. Ya, ini pun tidak jauh berbeda dari yang kita peroleh dari perhitungan. Ini, ya. Nah, yang di VDC kita coba selesaikan yang tadi. Ya, kita punya rumus yang baru tadi. Ya, 6,37 ya, volt per 3,14 dikalikan 2. Ya, setelah kita coba hitung, hasilnya adalah kurang lebih sekitar 4,06 volt. Nah, kita coba lihat di sisi simulasi. Ya, tegangannya. Ya, hasilnya adalah sekitar 3,917 volt DC. Nah, di sini hasilnya adalah 4,06. 4,06 dengan 3,9, nilai yang tidak terlalu jauh. Nah, perbedaan ini biasanya karena faktor nilai R pada beban. Ya, ini kebetulan R-nya saya buat 1 kilo ohm. Nanti kalau diturunkan atau dinaikkan, nanti akan ada muncul selisih nilai. Nah, kembali yang tadi soal VP in dan VP out sama ya. Ketika kita running seperti yang tadi, ya, untuk menganalisa hasil pengukurannya, kita bisa setting max dan min tadi dengan klik kanan. Di sini kita bisa atur, misalkan ini adalah minimumnya, yang trace 1 adalah untuk maksimumnya. Di sini untuk yang channel B, ini nanti yang kadang-kadang membingungkan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Di trace 2-nya ini muncul 6,43. Padahal harusnya di sini adalah titik minimumnya dari channel B. Nah, untuk menyiasati itu maka kita pisahkan antara output dan input ya. Jadi jangan digambar dalam satu osiloskop ya. Kita bisa coba running ulang. Oke. Kita cek di sini ya, untuk yang minimumnya dan trace maksimumnya. Ya, di sini kelihatan di sini ya, channel B outputnya ya, VP-nya adalah 6,411 ya, 6,37 dari sisi perhitungan dan 6,411 dari sisi pengukuran ya. Kemudian VP minimumnya ya, dia terbaca di sini ya, mendekati 0 ya, 23,9 milivolt ya. Ya, jadi di atas 0 ya, tapi sangat kecil ya. Satuannya adalah milivolt ya. Demikian untuk analisis perhitungan rangkaian penyarah gelombang penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.